Senin, 19 Juni 2023, Komisi Aparatur Sipil Negara, atau KASN berada di Kabupaten Seluma, untuk menindaklanjuti pengaduan peserta seleksi JPT, atau Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama, termasuk laporan 2 LSM, atau Lembaga Swadaya Masyarakat, tentang dugaan berbagai pelanggaran pansel, atau panitia seleksi yang diketuai Sekdakap Seluma, Hadianto. Sebelumnya, melalui Zoom meeting, para peserta pelapor sudah menyampaikan berbagai pelanggaran pansel secara lisan kepada KASN, di antaranya, ada peserta yang tidak membuat makalah dan PowerPoint, belum mengikuti PIM 3, tidak atau belum pernah menduduki jabatan, dan atau bertugas di OPD, atau organisasi perangkat daerah, yang akan diduduki secara akumulatif selama 5 tahun, oleh pansel diluluskan untuk menduduki jabatan eselon 2. Untuk itu, berdasarkan hasil pemeriksaan fisik, baik wawancara dengan pelapor, dengan saksi, termasuk pemeriksaan dokumen hari ini, tegas kami meminta, agar KASN membatalkan hasil seleksi JPT Pratama, di lingkungan Pemkab Seluma, 2023, kata peserta seleksi, yang mengaku merasa dizolimi oleh pansel, kepada produser Bintang TV, Herudin MDK, dalam pertemuan di satu tempat, di Kota Bengkulu, Minggu, 18 Juni, 2023. Menurut mereka, setidaknya ada 2 peserta yang dipastikan tidak membuat makalah dan PowerPoint, oleh pansel diluluskan untuk menduduki jabatan eselon 2, di Badan Perencanaan Daerah, dengan nomor urut 2, dan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu 1 Pintu, dengan nomor urut 3, serta belum mengikuti PIM 3, di Badan Pendapatan Daerah, dengan nomor urut 1. Jadi, untuk kepentingan tata kelola pemerintahan Pemkab Seluma ke depan, termasuk untuk menjaga netralitas KASN dalam melindungi ASN, dan bukan karena kami batal menjadi pejabat eselon 2, diminta agar KASN membatalkan hasil seleksi JPT Pratama, sebagaimana tertuang dalam pengumuman nomor 18, JPT Pratama, 2023, yang ditandatangani Sekdakap Seluma, Hadianto, sebagai Ketua Panitia Seleksi, ujarnya. Terpisah, Sekretaris Lembaga Swadaya Masyarakat Pelangi, Erlan, saat diminta tanggapan, mengatakan, sepakat dengan peserta seleksi korban kesewenang-wenangan pansel, yang meminta agar KASN membatalkan hasil seleksi. Terlalu signifikan pelanggaran pansel, ada di antaranya berimplikasi pidana, terkait pembuatan makalah dan PowerPoint atas nama peserta, tanpa seizin bahkan tanpa sepengetahuan peserta bersangkutan, sehingga makalah dan PowerPoint tersebut dapat dikategorikan dokumen palsu, yang sengaja dipalsukan, kata Erlan. Apalagi ada peserta, yang katanya belum mengikuti PIM 3, diluluskan untuk menjadi pejabat eselon 2. Peraturan dan perundang-undangan mana yang dipedomani, nomor berapa dan tahun berapa. Ini pansel model apa, itu ngawur namanya, kata Erlan. Menjawab pertanyaan, jika berbagai pelanggaran pansel merupakan fakta yang ditemukan KASN, kemudian hasil seleksi pansel dibatalkan, bagaimana nasib 8 pejabat eselon 2 hasil seleksi pansel, yang sudah dilantik Bupati Seluma, Erwin Oktavian. Menurut Erlan, suka atau tidak suka, harus turun tahta. Sebab, seleksi terhadap 27 peserta JPT Pratama, semua dinyatakan lulus di 5 dinas dan 5 badan, bahkan untuk mencukupi kuota 3 peserta di 1 dinas atau badan, ada di antaranya dinyatakan lulus di 2 dinas atau badan, merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan. Pertanyaannya, apakah KASN punya nyali, atau keberanian, membatalkan hasil seleksi pansel JPT Pratama Kabupaten Seluma, sesuai kewenangan, sebagaimana ketentuan pasal 32, ayat 1, Undang-Undang 5, 2014, tentang aparatur sipil negara. Sebab menurut versi pansel, sebagaimana dalam pengumuman nomor 18, JPT Pratama, 2023, yang ditandatangani Sekdakap Seluma, Hadianto, sebagai Ketua Pansel, keputusan panitia seleksi, pengisian seleksi terbuka jabatan pimpinan Pratama, di lingkungan pemerintah Kabupaten Seluma, tahun 2023, bersifat final, dan tidak dapat diganggu-gugat, jelas Erlan. Disinggung pernyataan Sekdakap Seluma, yang juga Ketua Pansel, Hadianto,
Sebagaimana diberitakan banyak media, dalam menentukan siapa yang akan dilantik menjadi pejabat eselon 2, dari 3 nama di satu dinas atau badan, yang direkomendasikan Pasel, merupakan hak prerogatif bupati. Secara spontan Erlan mengatakan, omong kosong. Enggak ada itu. Di Indonesia, tidak ada bupati yang memiliki hak prerogatif, itu hanya presiden. Saya tidak tahu, di negara-negara lain, tegas Erlan. Sementara seorang sumber dari internal pejabat di Pemkab Seluma, yang meminta tidak disebut nama, mengungkapkan, selama berada di Seluma, tim dari KASN ditempatkan di Hotel Reski, yang konon kabarnya, milik Sekdakap Seluma, Hadianto. Dari Studio Bintang TV Bengkulu, Edi Santoso dan Anugrah Halilintar, serta juru kamera Marco Melandri melaporkan.